أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Al-Quran surah Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah berfirman di dalam surah ini bahwasanya kamilah yang menciptakan manusia dan kami tahu isi hati mereka. Apakah Allah menghukum isi hati? Tidak. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Hendaklah manusia itu menjaga ucapannya karena mereka dijaga oleh dua malaikat yang selalu mencatat ucapannya. Untung saja isi hati tidak dicatat, tapi perkataan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Masya Allah, surah Qaf ayat 16 sampai dengan 18 tadi dijelaskan situ. Kita kadang-kadang suka nggak sadar nih ya, sebagai manusia ini suka komentar, melihat segala sesuatu yang kurang enak dipandang atau mungkin teman kita salah kostum, langsung kita mulai ngomongin. Nah ini kita mau coba bahas di hari ini, karena tema kita hari ini adalah mulut pedas. Tuh, 2, 3. Mulut pedas. Nah ini Pak Ustadz ya, mulut pedas. Ada teman saya Pak Ustadz, dia itu kalau misalnya habis ngomongin orang selalu goyang-goyang sebelah kirinya. Kenapa? Saya tanya, kamu kenapa kok goyang-goyang sebelah kiri? Kalau saya ngomong senyorita, senyorita tuh begini-begini. Terus setelah itu saya digini-gini. Saya Itu tanya, bagian dari gibah. bukan. Saya tanya kenapa kok goyang-goyang? Ini ya katanya. Kan kalau misalnya kita Pundaknya kebaikan di kan, kiri digoyangin. kita kan selalu dijaga ada rokib dan atid. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin orang terus ditulis sama malaikat, kecoret katanya kalau begini. Itu parah banget tuh orang itu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz sekarang ini coba kita bahas satu persatu Pak Ustadz ya. Karena banyak manusia yang secara nggak sengaja itu suka ngomongin pedas ke orang lain Pak Ustadz. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Dua penyebab Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong. Dua penyebab manusia banyak masuk ke neraka. Disebabkan karena dua hal itu maka Rasulullah SAW memesankan untuk menjaga antara dua pipi dan antara dua paha. Apa itu antara dua pipi dan antara dua paha? Antara dua pipi itu adalah lidah dan antara dua paha cari sendiri. Oh, apa tuh Pak Ustadz? Dijelasin dong Pak Ustadz. Gak usah. Masa nggak dijelasin? Karena antara dua pipi itu adalah lidah. Hati-hati dengan lidah. Lidah tak bertulang. Dan semua yang tak bertulang berbahaya. Mata tak bertulang. Hidung tak bertulang. Tidak ada tengkorak yang punya hidung karena pasti bolong. Lidah tak bertulang, telinga tak bertulang, dan masih ada lagi yang tak bertulang. Apaan sih? Saya jadi makin penasaran deh Pak Ustadz. Aduh, Apa sih coba dijelasin pasti dong? nggak aku menjelaskannya. Dijelasin dong Pak Ustadz. Baiklah, Coba dijelasin. Utang Kalimantan. Weh. Di bawah-bawahnya Mataram. Di bawahnya lagi Goa. Di bawah Goa Sumbawa. Di sampingnya Toli-Toli. Nah. Di bawahnya Bau-Bau. Di sampingnya NTT. Di bawahnya pusat Jakarta. Yang kita cari dari tadi ada berada di daerah Maluku dan sekitarnya. Jamaah, saya tidak mau melihat kita menjadi orang merugi. Rugi. Mohon maaf, ada memang orang yang mulutnya pedas karena memang kapasitasnya sebagai komentator, sebagai orang yang memberikan wejangan, sebagai guru,
sebagai orang tua itu ngoceh. Perasaan gak ada orang tua yang ngoceh gitu, cuma Ustadz doang. Itu ngocehnya di luar. Ustadz doang. Kan banyak Pasti orang tua. duluan ya. Hati-hati. Kalau mulut pedas yang dimaksud di sini yang bukan kapasitasnya. Mohon maaf, kalau bukan kita punya wewenang, ngapain kita tak komentarin? Betul. Hati-hati, banyak orang naik haji, naik umrah gara-gara lidahnya. Amin. Ayu Ting-Ting. Oh gitu? Naik umroh mengajikan orang tua gara-gara lidahnya. Masya Allah. Gara-gara nyanyi kan? Tapi banyak orang dapat tamparan gara-gara apa? Mulutnya pedas. Oh. Mau tahu? Mau? Mau tahu? Mau. Kenapa? Detail banget tuh Ustaz. Pak Ustadz, kalau saya tadi kan kalau ngomong juga suka pedas sama orang Pak Ustadz. Tapi saya aman ya, karena saya... Aman karena ada kapasitasnya. Oh ya udah berarti gue nggak jadi nanya, gue udah aman. Kan belum tentu juga. Jamaah. Kenapa ada manusia tidak sadar mengomongkan pedas? Mohon maaf gini, sebenarnya ada dua. Yang pertama, ada orang mendahulukan hatinya. Hatinya baru berbicara, disaring dulu, ditahan dulu. Tapi ada orang yang dikuasai oleh lidahnya. Bukan hatinya mengkuasai, ini bahaya. Mohon maaf kepada siapapun, ini perlu kita jaga. Karena Allah sudah memberikan penjagaan buat lidah dengan dua pagar. Satu pagar yang lembut, satu pagar yang keras. Nah. Satu pagar yang keras itu adalah gigi. Dan satu pagar yang lembut adalah bibir. Nah, jadi sebaiknya kita tahan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan mulut kita sudah dijaga selama sebulan. Amin. Nanti setelah selesai Ramadan tidak ada lagi yang bermulut pedas. Amin. Nah ini untuk Uma nih, coba kita lanjutkan lagi nih ya. Apa sih kalau kita boleh cari tahu yang menyebabkan kita itu nggak ngerasa dosa ketika kita lagi ngomongin pedes ke orang lain? Kita nggak ngerasa, kayaknya gue nggak salah gitu loh. Nggak ngerasa berdosa gitu loh. Iya, ini bagian dari ngomongin pedas yang menyakiti hati orang ya. Ketika kita membicarakan kalimat dengan kata-kata yang pedas, ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin memang dari kebiasaannya. Ingat bahwa setiap anak terbentuk dari keluarganya yang paling utama. Kalau ia terbiasa sejak kecil melihat ayah dan ibunya berkata-kata pedas, saling melontarkan kalimat-kalimat dengan nada tinggi, membentak kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat jorok, maka ingat bahwa anak adalah peniru terbaik di muka bumi ini. Maka anak itu pun akan ikut-ikutan menjadi anak yang nantinya tumbuh dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang pedas, kata-kata yang jorok. Begitu pula dengan lingkungannya. Maka hati-hati dengan memilih lingkungan, hati-hati dengan memilih calon istri. Kalau ingin pilih calon istri yang baik, harus perhatikan betul kalimat yang keluar dari mulutnya. Karena dia pendidik pertama bagi anak-anak. Kalau istri itu baik, insya Allah anak-anak itu pun akan baik. Kemudian yang kedua, selain kebiasaan, mungkin orang tersebut lagi marah. Ingat bahwa setiap orang yang marah kata-katanya tidak terkontrol karena dia sedang dimasuki oleh setan. Makanya senantiasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau misalnya marah, Rasul itu diam. Kita diperintahkan untuk diam. Kenapa diam? Daripada kita keluarkan kalimat-kalimat yang buruk, yang bukan mencerminkan akhlak dari seorang mukmin, lebih baik kita diam saja. Makanya hati-hati. Rasul ingatkan bahwa ada memang jenis orang yang ketika dia keluar kalimat itu, dia nggak sadar. Mungkin dengan kalimat itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Mungkin juga dengan kalimat yang dia tidak sadar itu karena lidah tidak bertulang. Betul. Dan tidak pernah ia pikirkan dampaknya. Dan orang sangat sakit hati terhadap apa yang dia katakan akan menjerumuskan dia ke nerakanya Allah. Nanti di akhir kelak ada orang yang mungkin ibadahnya sangat bagus, semuanya sangat bagus. Tapi ternyata lisannya menyakiti orang lain. Maka di akhirat menjadi muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu seperti apa? Ibadahnya banyak, baik dan segala macam, dermawan. Tapi kemudian ada orang yang dizalimi berkata, aku nggak ridho ya Allah. Dia karena lisannya menyakiti hatiku wahai Allah. Maka apa yang terjadi? Pahala-pahala orang yang lisannya jahat ini akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kemudian dosa-dosa orang yang dizalimi akan berpindah kepada dia. Dan itulah orang yang paling merugi, orang yang paling bangkrut. Karena salah satunya kejahatan lisannya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah sekarang nih Pak Ustadz kita lanjut lagi nih Pak Ustadz nih. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol agar kita tuh nggak ngomong pedes ke orang lain Pak Ustadz? Cara yang terbaik. Bagi orang yang suka berkata-kata pedas, kembalikan kata-kata itu kepada diri kita dulu. Karena ketika kata-kata itu keluar, maka sudah bukan lagi milikmu.
Ingat ya, susah untuk ditarik kata-kata itu. Mohon maaf, makanya banyak membaca buku. Saya ulangi, buat yang suka berkomentar pedas, sebaiknya banyak membaca buku. Karena buku itu ditulis dengan diedit, ditulis dengan dipaparkan banyak orang yang melihat dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang memasukkan kata-kata dalam bentuk buku, pasti kata-kata itu sudah disaring, Betul. apa tujuannya dan sebagainya. Maka orang yang rajin membaca itu luar biasa hebatnya. Ingat, lebih banyak kata engkau bicarakan. Jadi yang kedua, mohon maaf kalau bisa, jangan terlalu banyak bicara yang tidak penting. Seorang ulama menghukum dirinya untuk berpuasa disebabkan karena dia bertanya kepada rumahnya sahabatnya, ini rumahnya kapan dibangun? Dan beliau berpikir, ini kata-kata ini tidak ada gunanya. Maka beliau menghukum diri beliau dengan berpuasa 3 hari. Cuma gitu doang tuh. Cuma maksudnya? gitu doang. Padahal kita banyak yang ditanyakan. Yang paling parah, ada tukang becak tidur. Tidur di mana Pak Ustadz? Tidur di becak. Oh di becaknya ya. Dia tanya, ini tidak penting banget pertanyaannya. Pak, sudah dapat penumpang, sudah ada uang? Belum, carilah. Itu mah gangguin orang tidur doang dong namanya. Kasihan banget tukang becaknya. Pikirkan, apa? Ini contoh, Cok. Memberi salam saja, Nah. memberi salam saja luar biasa. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Betul. Menjawabnya wajib. Ternyata ada 3 tidak boleh memberi salam. Di mana Pak Ustadz? Yang pertama, jangan beri salam masuk masjid. Coba ini, salam aja ditahan kalau memang itu membahayakan orang. Contoh, masuk masjid jangan beri Saya salam. lagi sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak boleh dong, iya lah. Masuk masjid jangan beri salam. Karena mengganggu orang yang bersikir, mengganggu orang yang lagi mengaji. Yang kedua, jangan beri salam kepada orang yang ada di toilet. Oh iya. Assalamualaikum. Kan tidak boleh orang berbicara dalam toilet. Yang ketiga, jangan memberi salam kepada orang yang mau tahu. Mau tahu. Yang tidak akan mungkin bisa menjawab salammu. Contoh. Orang yang lagi angkat lemari. Iya. 1, 2, 3 diangkat lemarinya setengah mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kata-kata yang baik saja pun ditahan disebabkan jangan sampai orang tidak bisa jawab. Betul. Itu contoh. Jadi tahan. Iya. Ada namanya tahan. Ustadz Billy ketawanya telat, parah. Ustadz ketawa. Yang lebih parah lagi, orang yang memberi salam kepada orang di pesawat. Assalamualaikum. Berarti dia jam 12:05. Pak Ustadz, sebentar tahan dulu. Nanti kita lanjutin lagi. Saya mau kasih kesempatan dulu sama teman-teman yang mau nanya. Ayo, siapa nih ya? Dari Bling Evi. Ayo, silakan. Mau tanya, kira-kira bahayanya apa sih kalau misalnya kita suka ngomongin pedes ke orang lain gitu? Oh. Sakit perut Anak kayaknya. muda dijawab sama Sama anak muda, ayo anak muda. Yang aku muda sih sebenarnya. Apa bahayanya ketika kita bicara atau mengucapkan kata-kata yang pedas kepada orang lain, komentar pedas misalnya. Tapi ingat ya, ini bukan hanya, kalau dulu Rasulullah katakan salamatul insan ala hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia adalah tergantung bagaimana cara dia menjaga lisannya. Tapi ingat, sekarang bukan hanya lidah yang pedas, jari juga sekarang pedas. Komentar-komentar di Instagram pedes banget, komentarin orang lain setiap orang posting. Ustaz merasakan itu. Apanya tuh Pak Ustadz? Ada komentar pedas di enggak. Instagram? Saya Enggak ya? komentar saya manis-manis. Alhamdulillah. Waktu itu curhat sama saya? Oh itu waktu Awal-awal ya? Awal-awal, iya. Langsung dingin. Dibilangnya apa sih? Ustaz magang katanya. Bagi yang mengatakan Ustaz magang, coba lihat akhirnya sekarang. Tepuk tangan dulu. akhirnya Jangan, ingat ya. Aku begini. Ingat ya, kepada siapapun yang dikomentari pedas, lewat kata-kata atau tweet dan sebagainya, jangan balas dengan kata-kata yang sama. Nah. Tapi balaslah dia dengan kebaikan. Kalau perlu doakan mereka. Amin. Jangan balas. Kalau kau dieledek, kemudian kau balas dengan kata-kata yang busuk juga, pertanyaannya, apa bedanya kamu dengan dirinya? Nah. Doakanlah dia. Supaya apa? Berubah. Jangan Amin, supaya cepat insyaallah. mati. Jangan. doain Jadi tadi dibacain Quran. Jadi tadi bahayanya apa belum dijawab? Bahayanya. Ada. Bahayanya Pak, sesuatu yang keluar dari lidah
teko isinya tergantung, yang keluar adalah tergantung isinya. Jadi orang yang mengeluarkan kata-kata adalah tergantung isi hatinya. Seseorang yang mengeluarkan sesuatu yang buruk, isinya juga buruk. Mudah-mudahan kita tidak mau menilai seseorang karena kita tidak mengenalnya, tapi kita bisa mengenalmu lewat kata-katamu. Ketika kata-katamu buruk, ya udah kita nilai kamu buruk. Nauzubillah. Sorry itu. Dan di surah Ali Imran 159 disebabkan karena rahmat Allah maka kamu berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri darimu. Jadi bagi setiap orang yang senantiasa berkata-kata kasar, kata-kata pedas, pasti temannya dikit. Nah, Karena Saya banyak tambah orang sedikit ya? tersinggung Apa tuh, boleh, padanya. boleh? Saya tambah sedikit ya. Apa boleh? Iya. Saya tambah sedikit ya. Iya, cepetan. Buat istri Ah, yang lebih besar suaranya daripada suara suaminya, maka akan dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. nauzubillah. Janganlah wanita lebih besar suaranya daripada suara suaminya. Contoh, Ma? iya Pak. Oh gitu. Ma? Ada apa sih? Harusnya kebalik coba. Coba. Ma? Ada apa? Ma? Apa? Oke Pak Ustadz, sebentar nih, tadi Mbak Tivi jelas ya. Saya mau kasih kesempatan ke yang lain nih. Igun tadi mau nanya. Oh, Lebih besar suaranya daripada suami. Suami, nggak Kalau boleh. badannya lebih besar daripada suami? kalau badannya boleh. Nggak salah. Masalah. Sebentar nih, Igun mau nanya. Ya Igun silakan. Ya Pak Ustadz, saya kan kebetulan profesi saya sebagai komentator. Kebetulan saya memang berkomentar masalah fashion gitu. Saya 12 tahun jadi desainer. Hebat banget Ya, sih. 12 tahun. 12 tahun, 12 tahun. Tuh. Jadi mulut saya ini udah gatel aja Pak Ustadz. Kalau ngelihat orang pakai bajunya nggak bener, nggak lempeng gitu. Pak Ustadz mau saya komentarin nggak? Mau. Kan lihat profesinya. Kita pengen tahu profesinya, coba tes Iya, aja. coba. Kita coba tes ya. Coba tes. Jangan, Nggak boleh sakit hati. jangan. Nanti kita di belakang aja. Pak Ustadz, kalau profesi kayak saya tuh gimana Pak Ustadz? Kan soalnya di Indonesia nggak ada yang lain seperti saya, cuma saya sendiri. Pak Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Justru kehancuran orang-orang terdahulu karena tidak mau berterus terang atas kesalahan kekurangan saudaranya. Justru orang yang tidak mengingatkan untuk memperbaiki orang lewat kata-katanya, maka termasuk orang yang zalim pada saudaranya. Kalau kita mampu punya ilmu, kalau kita bisa merubah seseorang dengan kekuatan kita, rubahlah dengan kekuatan. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, dengan lidah. Kalau tidak mampu dengan lidah, dengan hati. Dan serendah-rendahnya iman, dia merubah saudaranya hanya sekedar hati dengan tidak menyukainya saja. Jadi apa yang dilakukan Igun itu sudah tepat. Tepuk Nggak tangan. masalah ya berarti ya, nggak masalah. Jadi kalau memberikan masukan, di akhirnya tetap harus ada jalan keluarnya Pak Ustadz. Harus. Karena dan kita harus menyampaikan dengan bahasa yang enak untuk santun untuk bisa dimengerti. Karena kan inamal amalu biniat, Betul. segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya untuk mempermalukan orang, Nah. nah, Ya, itu yang salah. salah. Tapi kalau niatnya untuk membangun orang, makanya ada solusinya. Jadi nggak cuma sekedar Betul. komentar, tapi nggak ada solusi. Apa tuh? Maaf Pak Ustadz, yang berbobot nanyanya. Ini udah mau subuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Silakan. Closing Pak Ustadz. Udah. Besok aja kita ya. Nah ini alhamdulillah banget nih. Kalau Bang Billy, bukannya kita nggak mau kasih, nanti kita kasih kesempatan lagi buat Bang Billy. Alhamdulillahirobbilalamin, demikianlah tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zakir dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan tausiah singkat tadi bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Buat yang di rumah jangan lupa ya untuk saksikan terus kita setiap hari jam 2 sampai jam subuh ya. Menjelang subuh di mana lagi kalau bukan di Markisa. Mari kita sahur.